Tuan, bawahan punya laporan penting. Ada masalah apa? Ada yang tidak beres dengan pasukan Xiao Chen dari Kabupaten Qingyun. Tidak beres bagaimana? Waktu itu banyak benteng pertahanan kita yang jebol. Bawahan mengutus Xiao Chen membawa 2.000 prajurit untuk merebut kembali markas yang diduduki oleh 3-4.000 pasukan Donghu. Awalnya bawahan kira, paling-paling dia hanya bisa mengulur pergerakan musuh. Tapi siapa sangka, hanya dalam semalam dia berhasil merebutnya. Hebatnya lagi, dia hanya kehilangan 2-300 orang. Pasukan di bawah komandonya itu, bahkan lebih tangguh bertarung daripada pasukan elit milik bawahan. Tuan pasti ingat bagaimana lemahnya kondisi pasukan Kabupaten Qingyun sebelumnya. Tuan juga pasti tahu sendiri, Xiao Chen baru mengambil alih komando selama 3 bulan. Tidak mungkin dia bisa melatih mereka sampai sekuat ini dalam waktu sesingkat itu. Memangnya kenapa kalau dia punya sedikit kehebatan? Selama dia masih berada di wilayah Yuzhou, dia tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Kelompok pejabat Tao itu benar-benar tidak tahu diri dan haus kekuasaan. Apa mereka mau menjadi keluarga Wang yang kedua? Kalau begitu, mari kita ikuti saja permainan mereka. Buang saja si Xiao Chen itu ke wilayah terpencil Daibaer. Di depan ada suku Donghu, di belakang ada gerbang Zining. Tunggu saja sampai Donghu membalas serangan tahun depan. Begitu kita tutup gerbang Zining, si Xiao Yan itu, walaupun dia punya kesaktian sehebat dewa, dia tetap tak akan bisa kabur. HMPH. Berani-beraninya melawanku. Orang-orang tua bangka di istana itu sudah terlalu ikut campur. Cheng Fei. Setelah kembali nanti, aku akan memberimu 30.000 pasukan. Jaga ketat gerbang Zining. Kalau nanti Donghu menyerang balik, potong abis jalan mundurnya. Siap, tuanku. Bisa-bisanya orang istana langsung menunjukku untuk naik pangkat. Pasukan yang dia latih, ternyata jauh lebih hebat dari pasukan pribadiku. Siapa yang sedang membicarakanku di belakang? Jenderal. Salju yang mencair bikin udara makin dingin. Jangan-jangan Anda masuk angin. Mau kupanggilkan tabib militer untuk periksa. Jenderal. Menurut Anda, di mata Hanfu itu, apakah nyawa rakyat jelata benar-benar tak ada harganya? Penduduk satu kota dibantai begitu saja tanpa ragu. Pasukan mereka sudah bersiap tempur selama 10 tahun. Tapi di mata Hanfu, rakyat ini bukanlah anak-anak yang harus dilindungi. Mereka hanya beban, yang dia mau cuma pencapaian merebut kembali wilayah. Bukan sekelompok budak kelaparan ini. Waktu itu, dia sedang buru-buru mengejar Huyan Erking. Dan rakyat biasa yang menghalangi jalannya, tentu saja dianggap sebagai batu sandungan. Aku bukan sedang membela dia, tapi aku mau memberitahu kalian, saat seseorang duduk di posisi setinggi itu, yang dipikirkan hanyalah keuntungan pribadi. Kalau Hanfu berhasil membunuh Huyan Erking, hanya dengan pencapaian itu saja, posisinya di istana pasti akan naik lagi. Nyawa rakyat di matanya sama sekali tidak sebanding dengan kejayaan militer, hanya demi sebuah pencapaian. Apa dia berhak membantai orang tak bersalah? Apa semua ini sepadan? Sepadan atau tidak, itu tergantung dari sudut pandang siapa kau melihatnya. Di mata para bangsawan besar, rakyat jelata memang cuma dianggap semut yang tak berharga. Di dunia yang kacau ini, masih banyak orang yang jauh lebih kejam daripada Hanfu. Dasar para bangsawan keparat. Atas dasar apa mereka berani bertindak semena-mena? Karena itulah kita harus menjadi lebih kuat. Hanya jika jumlah pasukan kita cukup besar, dan pedang kita cukup tajam, barulah kita bisa melindungi orang-orang yang berharga bagi kita. Saat ini, 2.000 prajurit mungkin tidak bisa menggoyahkan mereka. Tapi, suatu hari nanti, pasti bisa. Di manakah Komandan Xiao Chen dari Kabupaten Qingyun? Tuan Gubernur memanggilmu. Biar aku yang pergi menemuinya. Gubernur Han memanggilku saat ini, kemungkinan besar bukan pertanda baik. Komandan Xiao, Tuan Gubernur sudah menunggu di dalam. Silakan Anda masuk sendiri. Gubernur Han memang tak bisa diremehkan. Para pengawal pribadinya dilatih hingga seperti mayat hidup. Pria ini benar-benar punya kelicikan yang tak terduga. Bawahan ini, Komandan Xiao Chen dari Kabupaten Qingyun, menghadap Tuan Gubernur. Hahaha. Pahlawan besar kita akhirnya datang. Tidak usah terlalu formal. Kau benar-benar jenderal muda yang luar biasa. Pantas saja kau mampu menumbangkan keluarga Wang sampai ke akar-akarnya. Bawahan Xiao Chen memberi hormat kepada Tuan Ajudan.
Hahaha, pengamatan yang sangat tajam. Baru pertama kali bertemu, kau sudah bisa menebak identitasku. Punya wawasan luas. Kau benar-benar pemuda yang berbakat. Tuan terlalu memuji. Bawahan ini sama sekali tidak pantas menerimanya. Berdirilah. Terima kasih, Tuan. Xiao Chen. Hadiah atas jasamu dalam kasus keluarga Wang belum juga diturunkan. Apakah kau merasa tidak puas? Lapor, Tuan, keluarga Wang berkhianat dan bersekongkol dengan musuh. Mereka pantas mati di tangan siapapun. Menumpas pengkhianat sudah menjadi kewajiban bawahan ini. Saya sama sekali tidak berani mengharapkan imbalan. Bagus, meski kau tidak memintanya, kerajaan tidak akan pernah mengabaikan abdi yang berjasa. Titah Kaisar telah tiba. Baginda Kaisar secara langsung mengangkatmu sebagai Panglima Militer tingkat 6, dan memberimu kekuasaan atas 20.000 prajurit. Bawahan berterima kasih kepada Tuan Gubernur. Bawahan bersujud berterima kasih atas keagungan Baginda Kaisar. Berdirilah. Panglima Xiao Chen, dengarkan perintah, bawahan siap. Kau diperintahkan untuk memimpin pasukanmu dan menjaga dua wilayah, Dai dan Ba. Dan kau diizinkan untuk merekrut prajurit tambahan langsung dari wilayah tersebut. Markas militer Liangzhu. Aku akan memastikan perbekalannya dikirim tepat waktu. Tugasmu hanya satu. Pertahankan benteng perbatasan. Jangan sampai wilayah Dai dan Ba jatuh lagi ke tangan suku Donghu. Perintah diterima, tuanku. Mundurlah. Nanti, setelah pasukan utama berkumpul, kau akan resmi mengambil alih pertahanan. Tuanku. Hamba memiliki satu permohonan. Setelah hamba mengatur urusan pertahanan nanti, hamba ingin kembali ke Kabupaten Qingyun untuk menjemput kedua orang tua hamba kemari, agar bisa merawat mereka, sekaligus membawa perbekalan dan gandum militer kemari. Mohon tuanku mengizinkannya. Diizinkan. Bawalah sepasukan prajurit bersamamu, dan selesaikan secepatnya. Terima kasih, tuanku. Hamba undur diri. Heh, pintar juga kau, Han Fu. Rencanamu licik sekali, menaikkan jabatanku, tapi tidak memberiku satu prajurit pun. Kau malah membuangku ke wilayah Dai dan Ba. Jelas-jelas kau ingin meminjam tangan suku Donghu untuk menyingkirkanku. Tunggu. Ada yang salah. Dia bilang jabatan ini diberikan langsung oleh kekaisaran. Berarti, kenaikan pangkat ini sama sekali bukan keinginannya. Pasti ada seseorang di istana yang ingin menarikku ke pihak mereka. Dia sampai membantai seluruh penduduk kota, hanya agar rakyat di sini membenci dan takut padaku. Dia sengaja memutus jalanku untuk memenangkan hati rakyat. Sayang sekali. Kau menganggap tempat ini sebagai tanah buangan dan jebakan maut, Han Fu. Tapi di mataku, Xiao Chen, ini justru tanah emas yang sangat kuinginkan. Wilayah Dai dan Ba itu sangat luas, dan penduduknya sedikit. Pihak kekaisaran pun tidak punya waktu untuk mengurusnya, dan Han Fu membuangnya begitu saja seperti sampah. Justru ini akan menjadi tempat yang sempurna bagiku, sebagai markas untuk membangun dan mengumpulkan kekuatanku. 1 tahun. Beri aku waktu 1 tahun saja. Akan kubuktikan, siapa penguasa sejati dunia ini nantinya. Jenderal, kelihatannya suasana hati Anda sedang bagus. Apa ada kabar baik? Hahaha, tentu saja ini kabar baik. Kekaisaran telah mengeluarkan titah. Aku diangkat menjadi komandan tingkat 6. Dengan komando atas 20.000 prajurit. Mulai sekarang kalian semua resmi menjadi bagian dari pasukan militer utama. Kita bukan lagi pasukan rendahan yang tak dianggap. Selamat, Jenderal. Selamat atas pencapaian Anda, Jenderal. Jangan senang dulu. Pangkatku memang naik, tapi Han Fu sama sekali tidak memberiku satupun prajurit. Dia menyuruhku merekrut pasukan sendiri di wilayah Dai dan Ba untuk menjaga tempat ini. Jenderal, mana bisa begitu? Pasukan Donghu hanya mundur sementara. Begitu kekuatan mereka pulih, mereka pasti akan menyerang balik. Han Fu ini sengaja menjerumuskan Anda ke jurang kematian. Benar, Jenderal. Kehidupan rakyat di sini sangat memprihatinkan. Kita tidak punya prajurit maupun perbekalan. Kita sama sekali tidak akan bisa mempertahankannya. Apa yang kalian berdua panikkan? Melihat Jenderal pulang sambil tersenyum, beliau pasti sudah punya rencana. Kita ikuti saja perintah Jenderal, kan? Boleh juga kau, Liu Hu. Hahaha, wawasanmu bertambah juga. Hahaha, kalian mungkin berpikir wilayah Dai dan Ba ini adalah tempat mati. Tapi aku tidak berpikir begitu. Han Fu dan pihak istana sama-sama menganggap tempat ini sebagai beban. Jadi, mereka tidak akan terus mengawasi kita. Ini justru memberi kita celah untuk bernapas. Asalkan kita bisa merebut hati rakyat, dan membangun kekuatan perlahan-lahan. Suku Donghu sama sekali bukan ancaman.
Tapi, Jenderal, merebut hati rakyat memang mudah diucapkan. Tapi kita tidak punya perak, tidak punya gandum. Bagaimana kita bisa menghidupi rakyat? Bagaimana kita bisa menghidupi pasukan? Soal perak dan perbekalan gandum, aku punya caraku sendiri. Rencanaku adalah menjadikan warga di sini sebagai kesatuan sipil dan militer. Di masa damai mereka bertani, dan di masa perang mereka menjadi prajurit. Untuk saat ini, yang terpenting adalah memetakan semua sumber daya kita dan mengumpulkan semua orang. Aku berencana membawa ayah dan ibuku kemari. Kalau kalian percaya padaku, kalian juga bisa membawa keluarga kalian ke sini. Aku jamin, cepat atau lambat, tempat ini akan menjadi surga tersembunyi di tengah kacaunya dunia. Kami bersumpah akan setia mengikuti Jenderal sampai mati. Li King, dengarkan perintahku. Bawahan siap, setelah pasukan utama kita selesai mengumpulkan barang rampasan. Kuda yang terluka parah dan tak bisa diselamatkan, sembelih saja untuk diambil dagingnya. Awetkan daging dan darahnya baik-baik. Tapi untuk kuda yang luka ringan, obati dengan kemampuan terbaik kita. Rakyat di sini sudah belasan tahun jarang sekali merasakan makan daging. Suku Donghu sudah memberi kita hadiah sebesar ini. Pantang rasanya kalau kita tolak. Ada lebih dari 10.000 kuda perang yang tersebar di mana-mana. Kalau kita bisa menemukan dan merampas semuanya, itu sudah cukup bagi kita untuk membalikkan keadaan. Zhao Long, terima perintah. Bawahan siap. Bawa separuh pasukan dari Batalion 2, dan ikut aku kembali untuk mengangkut ransum pangan. Sisanya, pindahkan semua penduduk sipil dari kedua wilayah ini ke kota utama. Kumpulkan dan beri mereka tempat penampungan yang aman. Lalu, sebarkan pengumuman ini ke masyarakat. Jika ada warga yang bisa melaporkan jejak keberadaan kuda perang, akan diberi imbalan gandum 2 kati. Tapi, jika mereka bisa membawa kuda itu kembali ke sini, imbalannya gandum 2 gantang. Siap laksanakan, Jenderal. Liu Hu, Wang Zijin, dengarkan perintahku. Bawahan siap. Liu Hu, kau ikut dengan kami sampai di pertengahan jalan, lalu berbeloklah menuju Gunung Mang untuk mencari Tuan Yue. Suruh dia membawa semua pandai besi, dan angkut semua persediaan besi serta baja batangan dari benteng angin hitam. Bawa semuanya ke Kabupaten Qingyun untuk bergabung dengan kita. Siap laksanakan, Zijin. Begitu kau tiba di Kabupaten Qingyun, segera keluarkan semua simpanan perak kita, termasuk perak yang ada di perbendaharaan benteng angin hitam. Gunakan semuanya untuk memborong benih tanaman pangan. Kuberi kau waktu 10 hari. Tidak peduli seberapa banyak yang berhasil kau beli, segeralah kembali dan berkumpul di Kabupaten Qingyun. Bawahan mengerti. 1, 2, 3, 4. Keesokan harinya, saat fajar baru saja menyingsing, pasukan besar Han Fu membongkar perkemahan mereka dan mulai ditarik mundur. Xiao Chen memimpin pasukannya, membuntuti mereka rapat-rapat dari belakang. Sebuah siasat yang dirancang dalam diam, kini resmi dimulai. Keparat si Han Fu itu, dia benar-benar membantai seluruh desa ini. Benar-benar biadab dan tak punya hati nurani. Sampaikan perintahku, gali liang lahat di sini, dan makamkan para penduduk desa dengan layak. Jenderal, di sini masih ada yang selamat. Jangan takut, aku tidak akan membunuhmu. Katakan padaku, jangan bunuh aku. Prajurit keluarga Gui, begitu masuk desa, mereka langsung membantai orang-orang. Mereka bilang, ini adalah hadiah untuk Xiao Chen. Akulah Xiao Chen. Tidak, jangan bunuh aku. Aku tidak akan membunuh kalian. Mereka membantai desa ini hanya agar kalian membenciku, agar kalian ketakutan dan tidak berani mendekatiku. Aku akan membawanya dengan tandu kembali ke kota Bajiu. Serahkan dia ke kamp tabib militer agar dirawat dengan baik. Kalian harus menyelamatkan nyawa Jenderal. Adikku, ternyata benar-benar kau. Cepat masuk. Adikku, kau pasti sudah melihat kejadian di jalan saat kembali ke kota, kan? Ya, aku melihatnya. Cheng Fei yang turun tangan. Benar, kan? Memang dia pelakunya. Sebelumnya aku masih heran. Untuk apa mereka tiba-tiba membantai desa? Sekarang, aku baru mengerti. Istana telah menurunkan titah untuk mengangkatmu menjadi komandan. Han Fu malah melemparmu ke wilayah Daiba, meminjam tangan orang lain untuk membunuhmu. Dia bahkan membantai desa untuk menghancurkan nama baikmu. Ini sama saja dengan memaksamu menuju jalan buntu. Kak Han memang sangat jeli. Adikku, kedatanganmu kali ini pasti bukan sekadar untuk bernostalgia, kan? Katakan saja langsung. Kak Han, aku ingin meminjam jalur yang pernah dipakai keluarga Wang dulu, yaitu gerbang kecil di perbatasan. Kau mau mengikuti jejak keluarga Wang untuk menyelundupkan barang. Bedanya, aku melakukannya secara terbalik. Aku akan memborong barang dari luar perbatasan dan menjualnya ke dalam.
lalu menukarnya dengan gandum. Barang itu akan diangkut kembali ke wilayah Daiba. Dari semua keuntungannya, Kak Han akan mendapat 20%. Kita ini saudara, untuk apa membicarakan soal uang? Aturan tidak boleh dilanggar. Bagian yang menjadi hakmu tidak akan dikurangi sepeser pun. Kita harus saling mendukung, agar bisa bertahan hidup di zaman yang kacau ini. Apa Liu Hu sudah naik ke gunung untuk mengambil alih perbatasan Yuewu? Lapor Jenderal, dia sudah membawa pasukannya ke sana tadi malam. Orang-orang yang bertugas membeli benih sudah diutus dalam belasan gelombang. Mereka menyebar menuju berbagai kota wilayah. Dalam waktu 10 hari, kita harus segera mengemas seluruh gandum, uang perak, dan persenjataan militer. Jangan tinggalkan satu barang pun. Jenderal, kereta kudanya tidak cukup. Semua kereta sudah terisi penuh, tapi tetap saja tidak muat. Segera pergi ke Qingyun. Kerahkan semua kereta kuda sipil di wilayah Qingyun dan sekitarnya. Bawa ke sini semua yang bisa mengangkut barang. Bawa pergi juga tenda-tendanya. Jangan sisakan apapun. Siap. Jenderal. Jenderal, 3 peti emas sudah ditukar menjadi 300.000 tael. 100.000 tael digunakan untuk membeli persediaan gandum, dan 200.000 tael sisanya dibawa bersama rombongan. Ini adalah peta berbagai wilayah yang hamba gambar di sepanjang perjalanan. Silakan Anda lihat. Coba kulihat. Kerja bagus. Kelak, kemanapun karavan dagang kita pergi, kita harus memetakan medannya. Dengan adanya peta-peta ini, kita akan bisa melangkah lebih jauh lagi. Chen Er, perjalananmu kali ini pasti akan memakan waktu lama, kan? Ibu, kali ini kita pindah untuk menetap di sana. Kelak, kita akan tinggal menetap di wilayah Ba. Walaupun hidup di sana mungkin akan sedikit lebih keras. Tapi selama ada putra kalian di sini, aku tidak akan membiarkan ibu dan ayah menderita. Fokus saja pada tugas pentingmu, nak. Kami berdua tidak akan merepotkanmu. Bawa gerbong perak yang baru disetujui itu, dan berangkatlah lebih dulu sebagai kelompok pertama. Wang Zijing, bawa bibit gandum itu dan berangkatlah sebagai kelompok kedua. Tujuan kita adalah gerbang Zining, siap. Aku, Komandan Xiao Chen, menerima perintah dari gubernur untuk berjaga di wilayah Dai dan Ba. Cepat buka gerbang kotanya. Mohon ampun, Jenderal. Hamba hanya menjalankan perintah untuk menjaga gerbang ini. Semua kereta yang keluar masuk wajib diperiksa. Mohon kerjasamanya, Komandan. Kau pikir kapten rendahan sepertimu pantas memeriksa seorang komandan sepertiku? Berani-beraninya kau menghalangi perintah militer dari gubernur. Ampuni hamba, Komandan. Hamba juga hanya menjalankan perintah atasan. Aku hitung sampai 3. Buka gerbangnya, atau ku penggal kepala kalian. 1. Buka gerbang kota, cepat buka. Cepat, semuanya keluar dari gerbang, percepat langkah kalian. Semuanya berhenti, atas perintahku, berhenti. Tanpa perintah dariku, satu kereta pun tidak boleh melewati gerbang ini. Chen, nyalimu besar juga. Berani-beraninya kau memaksa anak buahku membuka gerbang. Kau pikir gerbang Zining ini milik nenek moyangmu? Komandan Cheng, aku mengawal logistik ini, atas perintah langsung dari Tuan Gubernur. Aku ini seorang komandan tingkat 6. Bisa-bisanya kau menyuruh kapten rendahan untuk memeriksaku. Apa jangan-jangan, besok kau juga berani mengirim perwira biasa untuk memeriksa? Tuan Gubernur, lancang.
Akulah komandan yang menjaga gerbang Zining. Aku punya wewenang penuh untuk memeriksa setiap kereta yang lewat. Dan hari ini, aku pasti akan memeriksanya. Akan kuperiksa semuanya, satu persatu. Jangan pikir hanya karena istana memberimu gelar komandan kosong belaka, kau bisa merasa setara denganku. Di gerbang Zining